Part 2. Setelah mengancam gurunya yang bernama Kim Yung-chul tersebut, Kim Hyun-sung yang teringat dengan kehidupannya yang lalu, dia pun berkata, "Setelah entah bagaimana menahan pembulian, aku akhirnya mengambil sebuah keputusan. Aku tahu ini bukan solusi yang bagus, tapi, aku pergi mencari guru karena mengira aku butuh bantuan orang dewasa." Di waktu tersebut, Kim Hyun-sung yang melaporkan perbuatan pembulian yang dilakukan oleh geng Park Min-chul, Kim Yung-chul selaku guru mereka, dia berkata, "Begitu ya rupanya, ternyata ada kejadian seperti itu ya. Hei, Park Min-chul, apakah yang dia katakan itu benar?" Dan Park Min-chul pun menjawab, dengan berkata, Pak Guru, aku tidak punya alasan untuk membuli teman-temanku seperti itu, kami hanya bergurau sedikit, dan karena badanku lumayan besar, Hyun-sung pasti salah paham kalau aku membulinya." Setelah mendengar perkataan Park Min-chul, Kim Yung-chul lalu berkata, "Bocah, apapun itu, jangan membuli temanmu. Bukankah kau setuju kalau tidak ada hal baik yang akan muncul dari saling meninju muka kalian?" Dan mereka pun menjawab dengan berkata, "Baik." Tapi di balik perkataan yang mereka ucapkan, Kim Hyun-sung pun menyadari, kalau masalah mereka tidak akan selesai dari waktu itu. Dan tepat, setelah mereka keluar dari ruangan guru, Park Min-chul pun menyuruh Kim Hyun-sung untuk mengikutinya, serta berkata, kalau menurut Kim Hyun-sung dengan melaporkan tindakan mereka kepada guru dan permasalahan mereka akan selesai, Kim Hyun-sung sudah salah besar. Kim Hyun-sung yang mengikuti gengnya Park Min-chul yang mengarah ke belakang gedung sekolah. Setelah sampai di tempat tersebut, Kim Hyun-sung pun dihajar oleh Park Min-chul sampai terjatuh, dan terus menghajarnya. Di saat dia terus diinjak-injak oleh Park Min-chul, di waktu tersebut, Kim Hyun-sung berkata, "Aku merasa teraniaya, aku merasa marah. Jika kau seorang guru, jika kau seorang pendidik, seharusnya kau paling tidak menyelidiki masalahnya ketika ada murid yang memberitahumu kalau dia dibully, karena itu adalah kewajibanmu." Dan tak diduga, saat dirinya sedang dianiaya, Kim Yung-chul selaku guru mereka yang melihat kejadian tersebut di dalam ruangan, Kim Hyun-sung yang melihat keberadaan gurunya, dia berkata dalam hatinya, dengan mengatakan, "Pak Guru, itu dia. Karena dia melihatku dihajar secara langsung, dia pasti menyadari keseriusan situasinya, dia pasti akan menghukum mereka semua." Namun apa yang diharapkan oleh Kim Hyun-sung, gurunya pun memalingkan pandangannya, seakan-akan dia tak peduli dengan apa yang dia lihat. Oke, kita pindah kembali ke perspektif pandangan dari Kim Hyun-sung, yang mengingat kejadian pada saat di kehidupannya yang lalu, dengan mengatakan, "Aku baru tahu di kemudian hari, Kim Yung-chul adalah seorang sampah yang terbiasa menerima uang dari orang tua murid, dan orang tua Jung Min-ho, adalah salah satu sumber penghasilannya. Dari awal, dia tidak punya niat untuk menuntaskan masalah ini. Setelah itu, aku berusaha sebaikku untuk menuntaskan urusan ini, meskipun aku harus melakukannya sendirian. Meskipun aku tahu kalau aku tak bisa memenangkan pertarungan ini, dengan mengayunkan tinjuku, aku susah payah untuk kabur dari kenyataan bagai neraka ini. Hari itu terutama lebih brutal." Setelah perkelahian mereka selesai, Kim Hyun-sung dan Jung Min-ho yang dipanggil ke ruangan guru serta memanggil wali atau orang tua dari mereka masing-masing. Wali dari Jung Min-ho selaku ibunya sendiri, dia pun merasa sangat marah, karena anak kesayangannya telah dihajar oleh seseorang, serta bertanya siapa pelakunya. Jung Min-ho pun berkata kalau Kim Hyun-sung yang memulai perkelahian tersebut, sehingga membuat ibunya tambah marah, serta berkata kalau dia tidak akan membiarkan masalah terhadap anaknya berlalu dengan begitu mudah. Kim Hyun-sung yang mencoba menyangkal apa yang dikatakan oleh Jung Min-ho, perkataannya pun tak digubris oleh gurunya, dan akhirnya yang dia dapati adalah permintaan maaf dari neneknya selaku wali dari Kim Hyun-sung. Di perspektif pandangan Kim Hyun-sung yang mengingat kejadian tersebut, dia pun berkata, "Campur tangan dari orang dewasa, itu adalah area di mana aku tak bisa berbuat apa-apa tanpa orang tuaku. Bahkan di komite kekerasan sekolah, aku menanggung hukumannya sendirian, dan geng Park Min-chul menjalani kehidupan sekolah mereka tanpa masalah apapun. Setelah itu, sejak jatuh koma, aku baru menyadarinya, tentang fakta bahwa aku tak bisa membalas dendam hanya dengan kekuatan semata. Campur tangan orang dewasa pun harus sepenuhnya dituntaskan, supaya aku bisa membalas dendam yang sesungguhnya secara harfiah."
Kembali ke waktu, di mana Kim Hyun Sung sedang mengancam Kim Yung Chul. Dia yang mendengar perkataan Kim Hyun Sung tentang dirinya yang sering mendapatkan suap serta berselingkuh dengan guru bahasa Inggris. Dia pun mencoba untuk menyangkalnya, namun Kim Hyun Sung berbisik kembali, dengan mengatakan, "Pak Guru, mulai sekarang, ketika Bapak bicara pada saya, pikirkan hati-hati sebelum Bapak bicara. Anda dikenalkan kepada orang tua Jung Min Ho melalui seorang senior di Universitas Kan. Anda sudah merawat Jung Min Ho sebelum dia bahkan masuk ke sekolah ini, dan sebagai imbalannya, Anda menerima pembayaran setiap bulan. Anda berselingkuh dengan guru bahasa Inggris, seorang wanita yang sudah menikah dengan memiliki 3 anak, dan kalian berdua sering pergi ke motel. Haruskah saya berkata lebih banyak, hidup Anda begitu kotor, Pak Guru. Sampai ini bahkan belum mencakup sebagian kecil dari semuanya. Jika semua malpraktek Anda terungkap, hidup Anda sebagai guru akan jadi sulit, iya kan? Jangan berani Anda anggap ini omong kosong. Jika Anda akan bertingkah seperti itu, meskipun saya harus membuat Anda berhenti dari sekolah ini, akan saya injak-injak hidup Anda, Pak Guru." Kim Hyun Sung yang mengingat kejadian di kehidupannya yang lalu tentang Kim Yung Chul, dia pun berkata dalam hatinya, dengan mengatakan, "Saat aku naik ke kelas 3, perselingkuhan Kim Yung Chul terungkap. Istrinya datang ke sekolah, menamparnya dengan segar dan mengecap dokumen cerai mereka. Waktu itu ketahuan, bahwa keluarga Kim Yung Chul lumayan mapan. Juga dirumorkan bahwa semua yang bisa disebut harta merupakan milik istrinya. Jika itu benar, aku yakin, Kim Yung Chul paling takut kalau perselingkuhannya terungkap, jadi, mustahil pemerasan ini akan gagal." Dan tepat, apa yang diperkirakan oleh Kim Hyun Sung itu benar. Karena Kim Yung Chul langsung melunak, serta berkata kalau dirinya akan mengikuti perkataan Kim Hyun Sung, dan bertanya apa yang harus dia lakukan. Kim Hyun Sung pun berkata, "Sederhana saja, jika Bapak akan terus membungkam saya, lanjutkan kelakuan yang selama ini Bapak gunakan. Teruslah hidup seperti sampah ke depannya. Teruslah menjadi penonton diam dalam urusan murid. Kubur itu meskipun Bapak tahu itu salah. Hanya saja, objeknya akan berubah. Mulai sekarang, Bapak akan melakukannya demi saya. Mencegah membesarnya insiden ini, tak peduli apapun cara atau metodenya. Jika Bapak mengikuti instruksi saya hingga hari kelulusan saya tak akan pernah mengungkap rahasia Bapak. Bapak tahu apa maksud saya kan?" Dan Kim Yung Chul pun menjawab, dengan berkata kalau dia akan berusaha semampunya. Setelah obrolan mereka selesai dan Kim Hyun Sung keluar dari ruangan guru, dia yang sedang berjalan ke suatu tempat, dia berkata dalam hatinya, "Kim Yung Chul, dia hanya kartu pertama yang kupikirkan sebelumnya. Aku harus bergegas menyiapkan kartu selanjutnya. Namun, untuk sekarang, ada sesuatu yang harus kulakukan." Di dalam ruangan kelasnya Kim Hyun Sung, Jung Min Ho yang terlihat marah sambil menendang meja belajar yang ada di depannya, dia berkata kalau dirinya akan merobek dan membunuh Kim Hyun Sung setelah kembali dari ruang guru, kemudian berkata dalam hatinya, yang mengatakan, "Kim Yung Chul, yang selama ini menerima uang ibuku, tidak akan membiarkan Kim Hyun Sung. Paling tidak, dia akan dikeluarkan. Aku tak akan perlu bertemu dengan Kim Hyun Sung, dan aku tak akan perlu memusingkan dia lagi. Sejujurnya, aku agak takut. Jangan bilang kalau yang lainnya tidak menangkapku kan." Jung Min Ho yang menunjukkan kebrutalannya untuk memperingatkan murid-murid yang lain agar tunduk dan takut terhadapnya. Di waktu tersebut, Jung Min Ho berkata dalam hatinya, "Aku harus menjadi predator di sekolah ini. Hanya gara-gara Kim Hyun Sung, aku tak akan pernah membiarkan statusku anjlok. Bajingan itu bisa menang melawan 3 orang. Pasti hanya kebetulan. Jika aku bertemu lagi dengannya, aku akan menghancurkannya dengan mudah." Dan tak berselang lama, Kim Hyun Sung pun datang, lalu berjalan menghampirinya, sambil berkata kalau urusan mereka harus diselesaikan, dan di sisi Jung Min Ho, dia yang melihat kedatangan dan perkataan Kim Hyun Sung, dia pun mulai merasa panik. Tanpa basa-basi, Kim Hyun Sung langsung meninju Jung Min Ho, yang membuatnya langsung terlempar dan terjatuh ke lantai. Jung Min Ho yang melihat ke arah Kim Hyun Sung yang sedang berjalan menghampirinya, dia yang merasa ketakutan pun tak bisa berbuat apa-apa, dan di sisi Kim Hyun Sung, dia pun langsung bergerak cepat dan menendang Jung Min Ho, tepat mengenai dagunya. Belum lepas dari itu, Kim Hyun Sung mencengkram baju Jung Min Ho dan menariknya, dan terus menghajarnya. Di kondisi Jung Min Ho sedang dihajar terus oleh Kim Hyun Sung,
Jung Minho berkata dalam hatinya, dengan mengatakan, "Selamatkan aku, bajingan gila, orang ini benar-benar sinting. Tolong seseorang." Kim Yung Chul, "Benar, bajingan, kau menerima uang dari ibuku." "Hah, kenapa?" dia memalingkan pandangannya. Dan di sisi Kim Hyun Sung, di saat Jung Minho melihat Kim Yung Chul dan memalingkan pandangannya seperti dia tak mau tahu, Kim Hyun Sung yang melihat itu selagi dia sedang menghajarnya, dia berkata, "Jangan harapkan sedikitpun bantuan, karena tidak ada orang di sekolah ini yang akan menolongmu." 5 menit yang lalu, sebelum Kim Yung Chul melihat Kim Hyun Sung menghajar Jung Minho, dia yang sedang merenung di tempat duduknya setelah mendengarkan perkataan Kim Hyun Sung beberapa waktu yang lalu, dia yang terlihat panik pun berkata dalam hatinya, "Insiden ini di luar kemampuanku. Ada 3 murid yang dibawa ke rumah sakit dalam insiden ini. Tentu saja, sekolah tidak akan mau situasi ini membesar, tapi jika aku tidak menghukum Kim Hyun Sung dengan benar, para orang tua korban akan membuat keributan tentang itu, terutama orang tua Jung Minho. Orang-orang itu tak akan pernah menutup mata ketika menyangkut putra mereka. Mereka adalah orang kaya yang memiliki beberapa kompleks perumahan dan merupakan tokoh terkenal di Daesan. Mereka tidak pernah lalai dalam memberi dukungan finansial apapun untuk sekolah kami. Renovasi sekolah juga baru-baru ini selesai berkat donasi dari mereka. Karena mereka adalah subjek yang ditangani khusus oleh kepala sekolah, tak bisa dipungkiri kalau pengaruh mereka pasti kuat. Lebih dari itu, masalah terbesarnya adalah aku juga menerima uang dari mereka. Ketika mereka mulai meributkan ini, bahkan orang sepertiku sekalipun tak akan bisa berkutik. Ayo pikir, Kim Yung Chul, tidak ada jalan lain. Satu-satunya alternatif adalah memisahkan Jung Minho dari insiden ini." Kim Hyun Sung belum macam-macam dengan Jung Minho. Dia belum macam-macam dengan putra mereka. Jadi jika aku yakinkan saja orang tuanya, mereka mungkin tidak akan ikut campur dalam kasus ini. Apalagi, bocah-bocah itu hanya teman putra mereka. Jika aku meminta Kim Hyun Sung untuk setidaknya tidak macam-macam dengan Jung Minho, ini belum menjadi situasi yang terburuk. Aku harus segera mengontrol Kim Hyun Sung. Namun apa yang dilihat di depannya, yang didapati Kim Yung Chul adalah keadaan Jung Minho yang sudah babak belur. Meski begitu, Kim Hyun Sung terus menghajar Jung Minho. Meski Kim Yung Chul melihat Jung Minho melihat ke arahnya, dia yang sudah tak peduli apa yang akan terjadi setelah orang tuanya Jung Minho tahu, dia pun berpaling dan meninggalkan mereka, karena dia takut dengan Kim Hyun Sung yang akan membeberkan rahasianya yang berselingkuh dengan bu guru bahasa Inggris. Di sisi Kim Hyun Sung, dia yang sedang menghajar Jung Minho, dia berkata dalam hatinya, dengan mengatakan, "Apa kau meremehkanku? Ketika kau bisa begini, ketika kalian membuliku setiap hari sepanjang 3 tahun SMA, kalian selalu bilang, aku berada dalam masalah ini karena aku sangat lemah. Tapi lihat kau, gemetaran seperti ini, padahal aku baru saja mulai." Kim Hyun Sung pun lalu melepaskan cengkramannya, lalu berjalan melewati teman-teman SMA-nya, untuk menuju ke tempat kursi duduknya. Setelah duduk, Kim Hyun Sung yang melihat ke arah Jung Minho dengan tatapan kemarahannya, dia pun berkata dalam hatinya, "Dasar goblok, aku juga sadar, jika aku tidak macam-macam dengan Jung Minho, sisanya bisa ditutupi entah bagaimana. Tapi jika aku akan memilih musuh-musuhku dalam balas dendamku, aku tak akan meninju wajah Park Min Chul ketika aku kembali. Malahan, aku akan memilih untuk hidup damai sampai menghindari bajingan-bajingan itu. Setelah melalui kehidupan bagai neraka sebagai pasien vegetatif, aku hanya memimpikannya balas dendam yang besar, dan inilah hasil dari itu. Sebentar lagi, akan ada kegemparan. 3 orang telah dibawa pergi, ditambah 1 lagi." Sebagai kepala sekolah yang mengatakan bahwa dia akan menjadikan SMA Cheonil sekolah yang bergengsi, dia akan berusaha keras untuk menghukumku dalam insiden ini. Di sisi lain, banyak saksi yang memandang tindakanku sebagai menutupi ini. Dia tak akan bisa menggantikannya meskipun dia mencoba. Jika aku bahkan tak bisa menghadapi SMA Cheonil dari awal, aku tak akan bisa memimpikannya balas dendam yang ingin kulakukan. Ini baru permulaan. Setelah beberapa saat, Kim Hyun Sung pun dipanggil oleh para guru untuk membahas tentang masalah yang telah dia lakukan. Di ruangan tersebut, salah satu dari mereka berkata, "Kami tak akan pernah menerima insiden ini." Siswa Kim Hyun Sung tidak hanya mengirimkan para siswa korban ke rumah sakit, tetapi juga melakukan kekerasan dengan kejam terhadap mereka. Bahkan setelah konsultasi dengan Pak Kim Yung Chul, tidak ada tanda-tanda penyesalan. Dia juga dengan keji menyerang siswa Jung Minho. Kejahatan ini sangat besar. Apa kalian semua sudah melihat wajah para korban?
mereka semua berada dalam kondisi sangat menyedihkan yang hanya dilihat dalam film-film gangster. Diketahui, pria yang berbicara tersebut adalah kepala sekolah dari SMA Cheonil yang bernama Oh Daehwan. Salah satu dari guru yang mendengar perkataan Oh Daehwan, dia pun berkata kepada Oh Daehwan untuk sesegera mungkin menghukum Kim Hyun Sung atas perbuatannya, dan guru yang lain pun menyetujui apa yang guru itu katakan. Guru bahasa Inggris yang diketahui namanya adalah Lee Min-yong, dia pun menambahkan pendapatnya, dengan berkata kalau kepala sekolah harus mengeluarkan Kim Hyun Sung, dan di waktu yang bersamaan, Kim Yung-chul pun mencoba untuk menghentikan omongan dari Lee Min-yong, dengan cara menyikutnya, dan karena hal tersebut, Lee Min-yong yang melihat itu pun bertanya-tanya, apa yang sebenarnya Kim Yung-chul ingin sampaikan. Di sisi Kim Yung-chul, dia yang merasa panik, dia pun berkata dalam hatinya, dengan mengatakan, tolong, diam saja jika kau tidak mengerti. Jika kau tak mau hubungan kita terungkap, kita harus melindungi Kim Hyun Sung. Kalau begini terus, kita akan tamat jika dia dikeluarkan. Setelah melihat Kim Hyun Sung dengan sikap tenang yang ditunjukkannya, dia pun mengungkapkan pendapatnya, dengan berkata, memang benar bahwa Kim Hyun Sung telah bersalah, tapi dari pengamatan saya sebagai wali kelas seksi 1, penyebab dari insiden ini adalah para korban, termasuk Park Min-chul. Oh Daehwan pun bertanya, apa maksud dari perkataan Kim Yung-chul, dan Kim Yung-chul pun menjawab, dengan berkata, ada banyak yang mengatakan bahwa geng Park Min-chul biasanya membuli murid-murid yang lain. Jadi, saya tadinya berencana untuk menangkap basah mereka dan menghukum mereka sesuai aturan, tapi siswa Kim Hyun Sung pasti sudah tak mampu menahan pembulian yang dia terima dan pada akhirnya melakukan itu. Guru-guru sekalian, siswa Kim Hyun Sung merupakan korban sebelum dia menjadi pelaku. Jika kita menghukum siswa Kim Hyun Sung seperti ini, kita akan melakukan yang tidak seharusnya dilakukan oleh seseorang guru. Namun Oh Daehwan pun terus bersikeras, kalau dirinya harus menghukum Kim Hyun Sung, sehingga membuat mereka berdua bersih tegang satu sama lain. Setelah itu, Oh Daehwan berkata dalam hatinya, dengan mengatakan, orang tua Jung Min Ho tak akan membiarkan ini berlalu, untuk meredakan amarah mereka, aku harus menginjak murid pelakunya. Jika aku ingin menjadikan SMA Cheonil institusi yang bergengsi, aku harus mempertahankan ikatanku dengan orang-orang yang kuat. Lalu, Oh Daehwan berkata, saya akan mengadakan rapat komite peninjau 1 minggu dari sekarang. Kita akan memutuskan bagaimana kita akan menghukum siswa Kim Hyun Sung dalam rapat tersebut. Jadi tolong kendalikan supaya rumor tentang ini tidak menyebar. Selain itu, siswa Kim Hyun Sung akan ditangguhkan hingga rapat komite peninjau. Pikirkan apa kesalahanmu selagi kau tidak ada di sekolah, dan datanglah ke sekolah dengan orang tuamu dalam 1 minggu. Lalu, Kim Hyun Sung pun menjawab, dengan berkata, mengerti. Setelah Kim Hyun Sung meninggalkan ruangan tersebut, Kim Yung-chul pun memanggil dan menyusulnya, kemudian berkata, aku sudah berusaha yang terbaik, ketika kau macam-macam dengan Jung Min Ho, itu sudah bukan masalah yang bisa aku bereskan seberapa keras pun aku berusaha. Jadi, tak bisakah kau menahan dirimu sedikit saja? Jika kau diam saja, kesempatan bagiku untuk bisa menyelesaikan ini semampuku, akan datang. Di sisi Kim Hyun Sung, dia yang melihat perilaku Kim Yung-chul, dia pun berkata dalam hatinya, dengan mengatakan, Kim Yung-chul, pria yang begitu menarik, kapan terakhir kali kau meremehkanku dan menampar wajahku? Tapi dipikir-pikir, dia adalah manusia sampah, yang sudah lama membuang harga dirinya sebagai seorang guru. Aku membujuknya karena dia adalah orang yang akan memberiku hatinya, empedu, atau apapun padaku tergantung situasinya. Aku juga bukan tidak tahu kalau aku tak akan bisa membereskan situasi ini. Lalu Kim Hyun Sung berkata, saya paham Bapak sudah berusaha yang terbaik, namun, tampaknya Bapak sudah tahu dari awal kalau Park Min-chul selama ini membuli murid-murid yang lain ya, Pak Guru. Camkan ini, sampai hari kelulusan saya dari sekolah ini, satu-satunya cara supaya Bapak bisa menghentikan saya dari bicara, adalah Bapak harus selalu melakukan yang terbaik demi saya. Tak peduli apapun cara atau metodenya, jika Bapak tidak menunjukkan itu, tentu saja, tidak hanya Bapak, saya akan menghancurkan hidup Bully Min-yong juga. Saya janji, saya akan menepati kata-kata saya. Dan Kim Yung-chul dia pun menjawab, dengan berkata, baiklah. Setelah obrolan mereka selesai, Kim Hyun Sung yang terlihat marah, dia berkata dalam hatinya, dengan mengatakan, Kim Yung-chul, jika aku bisa, aku benar-benar ingin menghancurkannya, tapi dia bukan tujuan utamaku. Aku tak bisa langsung membuang kartu yang berguna hanya karena marahku. Paling tidak, aku membutuhkan dia hingga aku memasang pondasiku di SMA Cheonil.
Dia hanya seorang guru, tapi dia adalah orang yang tidak mempedulikan cara atau metode hanya demi bertahan hidup. 1 minggu dari sekarang adalah waktu untuk aku memikirkan dan membuat rencana, selama 10 tahun ini. Setelah waktu ini berakhir, kepala sekolah, tidak, Oh Daehwan, situasinya akan berjalan jauh berbeda dari apa yang kau harapkan. Di perjalanan menuju rumahnya untuk pulang, Kim Hyun Sung berkata, akhirnya aku bisa berjalan di gang ini lagi, sudah berapa tahun ya? Apartemen kumuh nomor 00, rumahku yang hanya bernilai 50 juta won. Jika bukan berkat asuransi kematian orang tuaku, aku akan hidup dengan gaji bulananku. Dan nenekku terpaksa pindah akibat biaya rumah sakitku, merasa seperti dunia telah hancur. Ketika aku kecil dulu, aku menganggap tempat ini sangat kumuh. Tapi sejujurnya, aku bersyukur punya tempat untuk pulang sekarang. Setelah sampai ke apartemen yang dia tempati, Kim Hyun Sung pun mencoba memanggil neneknya, serta mencoba mencari di ruangan yang lain, namun neneknya tetap tidak ada. Kim Hyun Sung pun mencoba untuk mengingatnya saat di kehidupannya yang lalu, dengan berkata dalam hatinya. Kalau aku tidak salah ingat, nenek dulu kerja jam segini setiap hari, benar, semuanya demi keluarga kami. Tidak ada waktu untuk merasa sentimental, aku mendapat kesempatan ini sudah merupakan keajaiban. Aku sudah mentok tentang balas dendamku, jika memungkinkan, sebaiknya aku juga menyediakan tempat di mana nenek dan Hyun Jin bisa tinggal dengan tenang. Masih ada 1 minggu sampai rapat komite peninjau, rencana selanjutnya harus tepat akurat, dalam 2 tahun, aku akan melahap area-area sekitar, memasang pondasi, dan membersihkan markas orang-orang itu. Aku harus memenuhi 3 syarat. Syarat pertama, kekuatan pribadiku. Untuk menjatuhkan para pelaku pembulian itu, aku butuh kekuatan yang cukup untuk menghadapi mereka tanpa didorong balik. Tidak mungkin aku bisa melatih diriku sendiri sampai segitu. Orang itu, andai saja aku bisa membujuk orang itu akan membawa keunggulan yang signifikan dalam pertarungan masa depan. Syarat kedua mirip secara konteksnya, musuh masa depanku sedang mengumpulkan kekuatan yang besar. Demi menangani mereka, aku harus mengumpulkan orang-orang yang satu tujuan denganku. Pada akhirnya, orang memegang peran yang signifikan. Aku hanya siswa kelas 1 SMA sekarang. Meskipun aku punya rencana yang sempurna, aku tidak punya kekuatan untuk menjalankannya. Aku harus mencari petunjuk, untuk menemukan orang-orang yang kubutuhkan. Dan yang terakhir, yang paling penting, syarat ketiga. Masalah ini bisa diselesaikan karena aku sudah pernah mengalaminya. Latar belakang. Aku butuh latar belakang untuk menjalankan rencanaku, supaya tak ada yang bisa menghalangiku. Dan sekarang, untuk menyelesaikan masalah tentang komite peninjau, memiliki latar belakang harus diprioritaskan. Setelah beberapa waktu berlalu, di sebuah kantor kepolisian, terlihat seorang pria yang sedang marah, dengan dia yang berkata, "Hei, bajingan, apa kalian tahu siapa aku? Apa kalian tahu aku dari keluarga mana? Kalian adalah mata-mata jika kalian tidak tahu siapa aku meski kalian adalah penduduk Daesan. Hanya karena kalian polisi, kalian pikir kalian akan selamat setelah memperlakukanku seperti ini." Dan salah satu polisi yang melihat penampilan orang tersebut, dia yang mencoba untuk menenangkan pria tersebut. Dia pun berkata kepadanya untuk tenang, sambil menyebut pria tersebut dengan sebutan, Pak Tua. Pria tersebut yang dipanggil Pak Tua pun tambah marah, kemudian dia pun berkata, kalau dirinya adalah seorang pria lajang yang berumur 35 tahun. Diketahui, pria tersebut bernama, Go Changbum, putra sulung dari pemilik konstruksi Myeongjin. Go Changbum yang tak terima dengan perkataan salah satu polisi yang mengatainya sebagai seorang kakek-kakek, dia pun lalu menendang kursi yang ada di depannya, dan polisi yang lain, yang melihatnya, dia pun berkata dalam hatinya, dengan mengatakan, tentu saja, aku kenal, Go Changbum, putra sulung dari pemilik konstruksi Myeongjin. Dia adalah orang berbahaya yang tinggal di Daesan. Kami akan dalam masalah besar jika membuat kesalahan di sini. Tapi sekarang, karena mereka sedang menunggu seleksi penerus, mereka mulai bersikap lebih hati-hati. Dalam kasus ini, kami tidak bisa berbuat apa-apa selain menaati aturan. Karena dia yang pertama memukul mereka, dia tidak punya pilihan lain selain menerimanya. Go Changbeong yang mencoba menenangkan dirinya, dia pun lalu duduk, kemudian berkata dalam hatinya, yang mengatakan, bajingan-bajingan itu terlalu lemah, makanya mereka dibawa ke UGD. Apa yang bisa kulakukan tentang itu? Sialan, jika ini situasinya semakin parah, musuh-musuhku pasti akan membuat keributan tentang ini. Sungguh kacau sekali. Baru-baru ini,
Ayahku secara publik mengumumkan tentang dimulainya seleksi penerus antara aku dan saudaraku, demi memilih siapa yang cukup mampu untuk mengambil alih bisnis keluarga. Dengan kata lain, untuk mengambil alih posisinya, aku, yang hanya punya ijazah SMA, dan adikku yang lulus dari universitas bergengsi, dia menikahi seorang wanita terkenal di Daesan 3 tahun yang lalu. Karena itu, dia berhasil memonopoli posisi yang kuat. Aku akan tamat jika dia mendapat kabar bahwa aku terlibat dalam kasus kekerasan. Polisi yang ada di depannya, dia berkata, "Go Changbum, saya tahu bahwa Anda sedang sangat kesal sekarang, tapi kasus ini adalah salah Anda telah menganiaya orang-orang tak bersalah. Kami tak bisa membiarkan kasus ini berlalu begitu saja." Tetapi, dengan temperamental yang dia miliki, Go Changbum menyangkal tuduhan polisi tersebut, dengan mengatakan kalau mereka atau para korbanlah yang memukul dia duluan. Namun polisi tersebut tidak bisa mempercayai perkataan Go Changbum, dikarenakan tidak ada bukti yang menguatkan omongan yang dia sampaikan, ditambah di tempat kejadian tidak terdapat CCTV. Jadi, kesaksian korban tidak bisa disangkal. Go Changbum yang berpikir akan melepaskan kandidat untuk menjadi penerus dari ayahnya karena masalah yang dia alami sekarang. Dia yang melihat seorang anak muda yang diketahui itu adalah Kim Hyun Sung dan berpikir kenapa Kim Hyun Sung datang ke kantor polisi. Kim Hyun Sung pun berkata kalau dia datang untuk bersaksi bagi Go Changbum. Setelah polisi yang memeriksa Go Changbum melihat video rekaman yang dibawa oleh Kim Hyun Sung, dia pun bertanya dari mana Kim Hyun Sung mendapatkan rekaman tersebut, dan saat melihat rekaman tersebut, polisi itu berkata dalam hatinya. Persis seperti yang dikatakan Go Changbum, korbanlah yang duluan memukulnya. Siapapun bisa melihat bahwa para korbanlah yang bersikeras untuk menghentikannya ketika dia hanya numpang lewat. Lalu, Kim Hyun Sung menjawab pertanyaan polisi tersebut, yang menanyakan dari mana dia mendapat rekaman tersebut, dengan berkata, "Saya hanya kebetulan melihatnya ketika numpang lewat. Saya kira masalahnya akan repot karena tidak ada CCTV di sana, jadi saya meminta video kotak hitam dari mobil yang parkir di dekat sana dan datang kemari. Karena saksi dari anak di bawah umur seperti saya tidak meyakinkan, orang ini mencoba segala cara untuk menghindari situasi itu, tapi yang lainnya ngotot untuk menahan dan menyerangnya. Dia tidak punya pilihan lain selain melindungi dirinya sendiri. Bukan salahnya kalau dia cukup kuat untuk menjatuhkan mereka semua dalam satu pukulan. Saya rasa ini jelas adalah pembelaan diri, Pak Polisi." Go Changbum pun lalu merangkul Kim Hyun Sung, kemudian berkata kalau ucapan dari Kim Hyun Sung adalah benar, lalu berkata dalam hatinya, dengan mengatakan kalau ayahnya tidak akan mengira kalau siapapun yang dihajar olehnya, selama ada bukti dan saksi, tidak ada alasan bagi posisinya untuk diancam. Polisi itu pun berkata, "Saya mengerti. Mari kita selesaikan penyelidikannya di sini. Kemudian, setelah para korban, maaf maksudku para penyerang diobati, saya akan mengadakan pertemuan lagi. Saya minta maaf, Tuan Go Changbum, seharusnya saya mendengarkan perkataan Anda dengan cermat, tapi melihat para penyerang itu berdarah-darah, saya kehilangan jiwa tidak memihak." Lalu, Go Changbum yang masih merasa kesal terhadap polisi tersebut, dia pun lalu mendekatinya, kemudian berkata, "Aku tak tahu apa situasimu, tapi akan kuingat wajahmu, mulai sekarang, akan kupastikan kau hidup dengan benar-benar damai, nantikan saja itu." Setelah permasalahan itu selesai, Go Changbum dan Kim Hyun Sung pun keluar dari kantor polisi tersebut, dan Go Changbum sambil merangkul Kim Hyun Sung, dia berkata, "Nak, terima kasih banyak, jika bukan berkat bantuanmu, aku benar-benar sudah mampus. Aku, Go Changbum, adalah orang yang tak pernah melupakan bantuan orang." Di saat dia memberikan uang tunai yang banyak sebagai rasa terima kasihnya kepada Kim Hyun Sung, Kim Hyun Sung pun dengan senang hati menerimanya, dan karena sikapnya tersebut, Go Changbum pun merasakan ada hal yang aneh, dengan dia yang berkata dalam hatinya. Pelajar seusia dia biasanya akan enggan menerima uang sebanyak itu. Dia juga datang dengan video black box itu, dia benar-benar luar biasa. Lalu, Kim Hyun Sung berkata, "Kak, aku menanyakan ini karena penasaran. Mungkin, apa kau pikir, insiden ini terjadi secara tidak sengaja?" Go Changbum pun bertanya apa maksud Kim Hyun Sung, dan Kim Hyun Sung menjawab, dengan berkata, "Aku akan terus terang padamu. Aku tahu kau orang seperti apa.
kau saat ini sedang berlomba dalam seleksi penerus melawan adikmu, Go Chang-seok, putra sulung Myeongjin Construction, Go Chang-bum. Go Chang-bum yang mulai terpancing dengan perkataan Kim Hyun-sung. Dia pun bertanya siapa Kim Hyun-sung sebenarnya, dan Kim Hyun-sung pun berkata, aku merasa kalau insiden ini bukan tidak disengaja, dan aku juga punya buktinya. Tuan Go Chang-bum, apa pendapatmu tentang pernyataanku? Jika kau benar-benar merasa berterima kasih, berikan aku 1 jam saja. Aku janji padamu, ini bukan sesuatu yang akan melukaimu, dan juga hidupmu, Tuan Go Chang-bum. Next kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.